Adil dan Aditya Nugroho. Jalannya ala-ala militer. Ala-ala militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Adil. Oh, siapa yang militer banget? Kali aja dipanggil ke barak gitu. Bisa. Tapi Kali. bermasalah nggak? Hah? Bermasalah nggak? Nah itu yang mau kita bahas malam ini. Oh ya udah, oke. Jangan cuma yang bermasalah dong. Ya, jadi program Barak Militer dari Deddy Mulyadi ini sudah berjalan nih, Pi. Berjalan 6 bulan? Dan nggak 6 bulan, 18 hari, 18 hari. Loh kok 18 hari? Katanya 6 Ntar dulu. bulan. Ya, nggak apa-apa lah. 18 hari kalau saya anggap juga ya mungkin dianggap sudah cukup. Karena memang dari 273 siswa ini sudah ada perubahan, Pi. Oh gitu? Ini pendapat testimoni dari orang tuanya. Orang tua mengatakan bahwa anak-anak yang keluar dari pendidikan karakter di Barak Militer ini menjadi lebih baik, lebih disiplin, Wah. lebih rajin. Kerjanya kan cuma main HP doang nih, Pi. Oke, katanya kan 6 bulan ya. Tapi kok jadi cuma 18 hari? Ya. Jangan-jangan karena duduk di barak militer, 1 bulan 18 hari. Kalau duduk di sekolah 1 bulan kan 30 hari. Iya. Jangan-jangan. Betul. Iya kan? Betul, bisa jadi. Nah, tapi ya itu tadi, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke. Ketika dari barak ini, terus apakah ini akan bisa bertahan dalam waktu yang panjang nih? Oh, Pi? mudah-mudahan sih, mudah-mudahan kan ada perubahan gitu ya. Jadi jangan kembali lagi nih anak-anak ke dunia yang sebelumnya. Betul. Meskipun ada beredar di media sosial ya, agak mulai cemooh-cemooh gitu tuh yang kayak kita tadi tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau saya anggap itu bentuk kebanggaan mereka lah, pernah dilatih Menurut di Anda ya? barak militer. Ya kan menurut saya tadi. Oh, oke. Oke, jadi itu yang akan kita bahas malam Ya. hari ini, Vi. Ada siapa aja yang akan kita undang? Kita langsung saja undang dari saya yang undang Wakil Ketua KPAI, Bung Jasra Putra. Oke, baik, dari saya ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Silakan Bang Iskandar. Bang Jasra, Ya. selamat malam, apa kabar? Malam. Oke. Jenderal, selamat malam Jenderal. Oke, tapi sebelum kita mulai, Vi, Ya, kita akan nanya-nanya dulu nih sama yang punya tempat. narasumber sudah kita Betul hadirkan. sekali. Tapi Ada ternyata ada Kapendam 3 narasumber Siliwangi, ya, betul. daring ya? Iya, betul Oke. sekali. Melalui sambungan Zoom, Kolonel Infantri Mahmudin. Selamat malam, Selamat malam, Pak Kapendam. Pak Kapendam. Selamat malam, Mas Arif sama Mas Aditya. Baik. Oke, mungkin audio bisa dibuka ya di floor ya. Ya, biar semua narasumber kita Ya. bisa mendengar, terus adik-adik kita yang hadir ini juga, Juga bisa mendengar mengikuti. gitu ya. Oke, Pak Kapendam, ini kita ingin langsung bertanya kan yang jadi sorotan dari KPAI ini bahwa di barak militer ini tidak ada pendekatan psikologis dan komunikasi terhadap anak-anak yang menjadi peserta didik di sana. Nah, mungkin bisa dijelaskan metode pendidikan di barak militer ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah di sana juga mendapatkan pendekatan psikologis, kemudian juga diajarkan ajaran-ajaran misal biasa gitu ya, artinya pendidikan kurikulum biasa. Nah, itu yang perlu dijawab tuh, Pak Kapendam. Apakah hanya militer aja ya pendekatannya? Baik, terima kasih Mas Adit terkait dengan metode yang kita gunakan. Sebelum saya mengarah kepada metode yang kita gunakan, terlebih dahulu kita sedikit kembali kepada Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 terkait dengan di pasal Banyak catatan. 7-nya, pasal 7-nya ayat 2 poin 9 bahwa TNI di sini membantu pemerintah daerah. Di samping di situ terkait dengan masalah metode yang kita gunakan bahwa ada 4 fase yang kita gunakan dalam melaksanakan pendidikan ini. Tapi terlebih dahulu bahwa kita ini menerima anak-anak yang masuk ke bara ini sudah melalui beberapa fase atau tahap yang melalui dinas pendidikan. Karena dari dinas pendidikan ini sudah melalui beberapa etape atau tahap terkait dengan di sekolahnya kan ada namanya BK atau bimbingan konseling. Konseling. Nah, orang-orang ini kan sudah menjadi orang-orang yang profesional dalam melihat dari anak-anak kita yang ada di sekolah. Kemudian menginjak dengan adanya fase-fase atau tahapan yang kita gunakan, ada 4 fase. Ini kita mengacu kepada 1 bulan, karena ini waktunya mepet, waktunya hanya cuma 18 hari, maka kita menggunakan antara 4 sampai dengan 5 hari fase yang kita gunakan. Fase pertama itu diantaranya adalah fase pembiasaan, kemudian fase yang kedua adalah fase pengisian, kemudian yang ketiga adalah fase pemantapan, dan yang terakhir adalah fase pematangan. Dari fase pembiasaan ini memang agak sedikit berat, namanya anak-anak yang baru masuk. Wah, bagaimana sih militer ini di dalam ini? Pasti kaget ini, Pak. Makanya kita agak sedikit humanis dalam melaksanakan kegiatan fase pertama ini, karena pasti ada namanya homesick terhadap orang tuanya di situ. Pernah ada beberapa
2 sampai dengan 4 anak yang homesick, otomatis dengan hari yang pertama atau fase pertama ini kita arahkan, kita sedikit pindahkan anak ini ke ruangan yang agak lebih tenang. Karena dia mungkin ada kekhawatiran, oh ini tempat barak militer dan sebagainya. Nah ini kita mengarahkan. Kemudian yang kedua ini, pada fase ini siswa agak sedikit mulai tenang karena di sini sudah mulai kita ada isi-isi terhadap beberapa materi yang berkaitan dengan pendidikan karakter atau pembinaan karakter yang ada di kita. Kemudian pada fase pemantapan ini, Mas Adit, bahwa fase ini siswa sudah mulai terbiasa nyaman karena sudah mulai tadi fase pertama mungkin karena bangun pagi sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, yaitu yang pertama diantaranya adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, 7 kebiasaan ini kita pedomanin karena kita di sana juga ada namanya pendampingan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita setiap harinya ada 2 orang utusan dari Dinas Pendidikan, maka disitulah kita komunikasi. Kemudian dari bangun-bangun inilah yang kita harapkan ini, Mas Adi. Baik. Pak Kapendam, tapi ini saya ingin konfirmasi lagi ya. Kan dari awal itu kan yang beredar kan 6 bulan ya durasinya di barak militer. Tapi kan jadi cuman 18 hari. 18 hari. Ini dipersempit waktunya, ada kendalakah gitu loh Pak Kapen? Jangan-jangan anggarannya yang memang nggak ada begitu. Tidak ada Mas Adit, Mas Fadil, tidak ada kendala. Ini karena mungkin dari pemerintah provinsi mengalihkan untuk kesempatan waktu yang tahap pertama ini 18 hari dulu. 18 hari, oke. Satu hal lagi sebelum saya ke KPAI ya, Bung Jasra. Adakah monitoring? Kalau di istilah hukum pidana kan ibaratnya ada wajib lapor gitu ya misalnya kan. Nah kalau di sini monitoringnya ada nggak setelah mereka lepas? Baik, kita kemarin komunikasi kepada Dinas Pendidikan bahwa untuk monitoring ini akan dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan. Karena ini sangkut pautnya dengan sekolah yang akan dituju, Mas Fadil, Mas Adit. Tetap dimonitor oleh pihak pendidikan, Dinas Pendidikan bahwa akan bagaimana sih perkembangan anak ini. Ya kita butuh bantuan dari beberapa elemen karena ya tidak bisa secara cepat untuk membentuk anak menjadi bagus, apa yang kita harapkan tidak bisa. Karena butuh waktu, butuh rentang waktu, butuh semua pihak yang kita butuhkan. Nah ini pertanyaan berikutnya ke KPAI nih, Pak Kapendam. Pertanyaan sedikit dan dijawabnya sedikit aja. Ada nggak yang ketagihan berada di barak militer? Kalau saya katakan mungkin banyak ketagihan. Karena dia situ selesai. Oke. Silakan. Baik, Bung Jasra dari Putra KPAI, dikomentari. Masa orang ketagihan pengen memperbaiki mental, karakter dihambat sih? Ya, makasih Mas. KPAI setelah 1 minggu pelaksanaan 2 program barak ini mendatangi langsung ke barak. Mantau baik langsung. Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Kita datang untuk menjalankan mandat pengawasan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama terkait kebijakan dan standar. Di awal kebijakan Pak Gubernur ini sudah melabel anak, kemudian mendiskriminasi anak dan bahkan partisipasi anak pun tidak dibangun dalam program ini. Nah, dan oleh sebab itu setelah kita coba lakukan kajian. Jadi one way aja, satu arah aja semua begitu? Ya pokoknya harus ikut gitu ya. Dan bahkan temuan kita dari 90 anak yang mengisi angket di 2 lokasi ini, 6,7% tidak mengerti dan memahami kenapa dia masuk ke barak militer ini. Waduh. Ini di 2 lokasi itu gitu ya. Kemudian kita katanya anak-anak bermasalah katanya. Kemudian kita lakukan pertanyaan mendalam, kita ambil sampling gitu ya. Pak, Kak, kami waktu itu panggil antara kakak dan adik. Kak, kami kalau tidak ikut diancam untuk tidak naik kelas. Jadi dari sisi proses saja di awal ini terlepas dari baraknya gitu ya. Kebijakan ini sudah bermasalah. Artinya berpotensi melanggar hak anak. Terutama prinsip non-diskriminasi. Kemudian yang kedua prinsip partisipasi anak. Yang di mana kita sudah meratifikasi konvensi hak anak. Sudah punya undang-undang pelindungan anak, undang-undang dasar kita. Kita bersetuju di 190 negara bahwa
Satu, bagaimana memastikan prinsip non-diskriminasi, baik itu dari sisi suku, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, gitu. Dan termasuk juga pendapat anak, gitu ya. Dan dari kajian kita ini ya mengkonfirmasi itu. Nah, kemudian yang kedua, pelibatan orang tua atau katakanlah tanda tangan orang tua setuju itu sudah di akhir, gitu. Ketika BK merekomendasikan, ketika BK sudah mencek kesehatan anak, lalu orang tua tanda tangan, gitu. Nah, ini saya kira bermasalah dari awal, gitu. Jadi dari sisi proses perencanaan saja program ini adalah bermasalah. Nah, oleh sebab itu peran kami kedua adalah memberikan masukan kepada Pak Gubernur agar program ini disempurnakan. Kalau rekomendasi kita adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara sampai ada evaluasi. Itu satu hal, Pak Fadli. Ketagihan kok mereka kok dihentikan? Ya, saya terbayang tahun 2000 ya ketika pemerintah bersama-sama memasukkan anak ke lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan. Karena ada kebijakan subsidi BBM waktu itu, maka semua orang mendirikan panti asuhan. Tapi toh tidak menyelesaikan masalah saja anak-anak yang ada di dalam lembaga. Gitu. Poinnya adalah kita harus tak pahami bahwa setiap anak berhak dekat dengan keluarga, diasuh oleh keluarga. Dan hampir semua anak yang masuk ke barak militer adalah problem keluarga kok. Kok nggak keluarga diselesaikan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini salah satu rekomendasi kita. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya ya. Nah, kita minta Bang Is nih menanggapi itu bahwa ini harus dihentikan sementara karena terdapat potensi pelanggaran dan diskriminasi, labeling di situ, kemudian persetujuan orang tua juga adanya di akhir. Apakah Anda setuju dengan ini? Kasihan loh Pak Kapendam malam-malam hadir kita. Kalau anak-anaknya benar nggak tahu ngapain dia ada di barak militer gitu. Jadi begini nih. Ini apapun yang disampaikan dari KPAI itu oke lah, bisa kita terima ya. Bisa kita terima. Lembaga negara ya harus terima. Namun harus begini harusnya. Saya malah mengusulkan ke KPAI ini. Jadi beberapa poin, ya kan? Memang apa yang disampaikan kita bisa terima, bisa juga enggak. Diterimanya itu oke lah. Kalau mau didiskusikan panjang, monggo. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini saya berbicara berdasarkan survei. Ya, survei itu saya udah bilang dari UNICEF. Dari BPS kita sendiri sama-sama pemerintah, ya kan, mengatakan bahwa anak-anak kita ini punya masalah 50% dari jumlah remaja. Saya sudah katakan berkali-kali, bukan semuanya, hanya 50%. Jumlahnya 70 juta kurang lebih. Inilah yang harus kita perbaiki. Kenapa? Kita lihat secara empirik, dimanapun kejadian, apa goal kita? Goal kita, pemerintah kita, Presiden ke-7, Presiden ke-8 sekarang mengatakan 2045, tahun emas. Bahwa negara kita ini harus memberikan sesuatu kepada masyarakat. Siapa itu yang akan menjadi pemimpin 2045 adalah remaja-remaja sekarang. Betul. Hasil survei mengatakan punya masalah. Apakah ini salah kalau kita mengatakan ini adalah extraordinary action? Remaja yang nanti akan memimpin itu kan bukan remaja yang ada di barak, maksudnya kan begitu kan? Loh, bisa saja nanti yang di barak. Loh, gimana bisa? Orang dia aja galau di barak tuh. Akan berubah. Saya yakin, saya percaya apa yang dikatakan Kak Pangdam tadi. Semuanya ketagihan, semuanya melalui fase-fase. Fase pertama memang kaget. Tapi setelah itu kan bagus semuanya. Dan statement orang tua juga bagus. Orang tua juga mengatakan bagus. Bahkan Menhan mengatakan oke, silahkan dititip, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya marilah kita bersama-sama. Oke. Ada kekurangan sedikit, mari kita perbaiki bersama-sama. Tapi kita harus tahu goal. Goal ini berjalan terus, 2045 tinggal berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Mereka ini sekarang umurnya 18 tahun. Tambah 25, 38, 40-an. Inilah yang akan jadi pemimpin di akan datang. Nah, mari kita perbaiki sama-sama. Saya bisa sampaikan di sini bahwa remaja inilah yang akan jadi pemimpin nanti di masa depan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, Anda kembali di dua sisi, saya ingin ke Bang Jasra. Bang Jasra, ini kan yang disorot betul oleh KPAI adalah pendekatan psikologis dan komunikasi nih. Sedangkan tadi dijelaskan oleh Pak Kapendam di situ bahwa di dalam barak ini ada gurunya, kemudian ada psikolognya, ada dokternya. Artinya lengkap nih, satu paket lengkap untuk menunjukkan atau membuat 7 kebiasaan baik pada anak ini tumbuh nih. Di Purwakarta itu kita temukan cukup lengkap gitu. Kemudian ketika kita berangkat ke Dodik, kita nggak ketemukan paket yang lengkap itu. Jadi kita melihat ini implementasi programnya nggak terstandar. Kemudian kita tanya ada nggak pedoman atau SOP gitu ya.
Dan yang kedua gitu ya, kita melihat juga misalnya di Dodik Bandung gitu ya. Kita juga sarankan ada nggak psikolog karena ada 4 anak yang sudah mulai sakit waktu itu. Kemudian Pak Wakil Kepala juga menyampaikan ada anak yang coba-coba kabur gitu ya, karena nggak tahan dengan situasi itu, mungkin karena kegiatan terstruktur itu. Dan kita juga menyampaikan langsung waktu itu agar standar-standar ini dipakai gitu, semua profesi terlibat gitu ya. Dan yang kita temukan waktu itu memang Dinas Pendidikan Provinsi gitu ya. Tapi ya tidak cukup itu. Nah kemudian yang kedua, kita juga bertanya apakah ada asesmen dari psikolog profesional. Semua anak ini direkomendasikan oleh BK, guru BK. Biasanya kita kalau menghadapi anak dalam perlindungan khusus anak, itu ada psikolog profesional yang mengurai dan menyelesaikan kasus ini. Ini tidak dilakukan gitu ya. Nah makanya kita melihat program ini tidak didesain secara baik gitu ya. Dan ini yang terus kita evaluasi dan kita berikan masukan gitu. Ya, dari temuan KPAI sendiri seperti apa kriteria dari anak-anak yang masuk ke dalam barak? Iya, kan ada anak yang suka merokok, kemudian anak yang sering bolos sekolah gitu ya, kemudian ada anak yang melakukan ya geng motor katanya gitu ya. Nah, dari tiga kriteria ini kita tanya gitu, kamu geng motornya udah lama atau seperti apa? Saya baru Kak. Tapi saya nggak adil juga, kepala geng motornya nggak dibawa ke sini gitu ya. Padahal anak sekolah juga. Ya padahal anak sekolah juga gitu. Jadi dari sisi asesmen itu asas keadilannya nggak dapat. Udah ada masalah gitu ya. Nah kemudian yang kedua kita juga tanya, kamu masuk ke sini kenapa? Saya benci banget sama bapak saya gitu karena bercerai dan seterusnya gitu ya. Dan pada akhirnya saya mengambil lingkungan lain yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Seharusnya kan itu yang diselesaikan. Pelarian berarti ya Pak. Bukan dimasukkan dalam barak militer itu gitu. Nah, oleh sebab itu 3 hal itu kita lihat dari sisi regulasi dan standar program, kemudian dari sisi sumber daya, ada sumber daya itu Pak Iskandar di Purwakarta itu kan tempatnya hanya aula gitu ya. Aula, kemudian disekat menjadi 3, ruangan istirahat, ruangan makan, dan ruangan belajar. Kemudian tempat tidurnya pakai velbek itu Pak, mungkin Bapak paham itu. Itu sangat keras sekali. Saya rekomendasikan ini tidak terstandar. Beda dengan Dodik di Lembang gitu. Itu memang lembaga untuk pelatihan gitu ya. Nah, jadi dari sisi sarpras saja ini ada problem. Nah, tidak baku ya? Ya, tidak terstandar gitu dalam bahasa kita. Baik. Saya minta konfirmasi ke Pak Iskandar terkait dengan temuan ini, tapi perlu kita libatkan dulu Kapendam ya untuk menjawab temuan-temuan tadi. Pak Kolonel Infantri Mahmudin silakan Pak ditanggapi Pak dari KPAI tadi Pak. Audio? Baik. Tadi informasi sama Bapak KPAI terkait dengan anak tadi itu, ya sebenarnya ini anak-anak ini masuk ke dalam barak militer atau khususnya di Rindam, ini atas permintaan dari orang tua yang merasa tidak sanggup untuk mendidiknya. Nah itu sebagai payung hukum. Kemudian dengan dananya dimasukkan ke barak itu, orang tua juga menyertai surat pernyataan yang bermaterai yang ditandangi dengan orang tua. Ini di awal atau di akhir Pak pernyataan itu? Tidak ada paksaan di sini. Ya, gitu. Pak Kapendam, ini surat pernyataan dari orang tua ini di awal atau di akhir? Sebelum anak ini masuk atau setelah anak ini masuk? Di awal Pak, di awal. Oke, berarti itu ya Pak Jasra ya, Bang Jasra ya. Tadi maksudnya ini surat pernyataan itu ditandatangan setelah diseleksi oleh guru BK. Kemudian kamu harus masuk, kalau nggak masuk kamu akan tidak naik kelas gitu ya. Akhirnya orang tua tanda tangan gitu ya. Jadi proses desain program ini nggak di awal, maksudnya di sekolah, bukan di baraknya maksudnya gitu ya. Jadi kita mengkritisi problem di perencanaan program ini. Perencanaannya, regulasinya lah gitu ya. Silakan Pak Kapendam, ditambahkan. Terkait dengan itu kan kita sudah menyerahkan kembali kepada sekolah. Di sini ada dinas pendidikan untuk menyaring mana-mana anak-anak yang akan dititipkan kepada pihak militer, dalam ini adalah Rindam. Di situ ya kita menerima apa adanya sesuai dengan keprofesional guru yang ada di sekolah tersebut, karena di situ guru sudah menseleksi terkait dengan permasalahan-permasalahan anak yang akan dimasukkan dalam barak militer. Soal sarpras tadi yang berbeda-beda Pak Kapendam? Itu akan kita menjadikan evaluasi terkait dengan sarana prasarana yang ada di Bandung atau di sini Lembang maupun juga di Purwakarta. Baik, Pak Iskandar. Baik,
Jadi masalah yang tadi dipertanyakan oleh KPAI sudah terjawab tuntas kan oleh Kapemdam Siliwangi. Saya yakin, saya percaya apapun yang dibicarakan Kapemdam itu adalah benar. Kenapa? Saya dulu jadi Kapus Pen TNI, saya tahu A sampai Z, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara. Apalagi ini Kapemdam, lingkupnya Kodam, pasti lebih tahu semuanya. Sedangkan kita ini yang kesana paling datang 1 kali atau 2 jam melihatnya saja. Itu yang suka menimbulkan asumsi-asumsi bagi pelajar-pelajar yang ada di barak di sana. Jadi kita percayalah sama Kapemdam, dia tidak akan berbohong. Apapun yang dia katakan adalah 100% benar. Pak Is. Ya, dan saya mau nambahkan begini. Saya setuju gitu. Saya mau menambahkan kami begini. di KPAI, sebentar. prinsip partisipasi anak itu penting, Pak. Betul. Mendengar pendapat anak, bertanya kepada anak itu penting gitu ya. Betul, oke. Karena yang dididik itu anak, Pak. Iya, oke. Loh. Saya potong sedikit. Ya. Kasih kesempatan saya berbicara. silakan. Jadi saya tidak mau berbicara secara mikro. Saya mau berbicara secara makro. Apa itu makro? Secara holistik. Mari kita lihat. Saya tadi katakan goal kita 2045. Kita lihat negara-negara lain memuji apa program yang ada di Indonesia ini, khususnya yang lagi dikerjakan KDM ini. Ada salah satu negara, Pak, Islandia. Dia saya sangat bangga dengan kita. Kenapa kita orang Indonesia sendiri tidak bangga dengan program-program bangsa kita sendiri? Pak Iskandar mungkin selaku dulu pernah di TNI mungkin bisa melihat program tahun 90-an, 93 yang dilakukan oleh Kodam Jakarta. Menarik yang disampaikan oleh Tirto ID, saya baca tadi gitu ya. Tahun 93 ini program ini pernah jalan yang disebut dengan Sekolah Kodim, Pak. Sekolah Kodim, kemudian sama anak-anak tawuran, keresahan Jakarta waktu itu gitu ya. Kemudian masuklah, awalnya sebulan, tapi 4 hari Mas Fadil dilakukan gitu ya. Tapi 2 tahun setelah itu data menunjukkan kejahatan terhadap anak, kemudian anak membunuh anak, itu justru meningkat. Ini data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI. Gitu. Jadi kita harus belajar di situ, gitu. Nggak bisa coba-coba. Saya potong langsung. Artinya apa yang sudah dikerjakan saja masih muncul lagi. Sekarang pertanyaan kritis dari saya. Program apa yang dikerjakan KPAI sehingga bisa dikerjakan oleh apakah TNI atau polisi ataupun pesantren-pesantren supaya anak-anak kita baik semuanya? Apa program yang akan dilaksanakan? Ya, saya ingin menanyakan secara kritis. Kalau kita mau kita dorong adalah bagaimana memfungsikan keluarga, Pak. Karena bagaimanapun juga keluarga punya hak untuk mendidik, mendampingi dan mengasuh. Sudahkah negara memampukan keluarga? Karena di Konvensi Hak Anak, di Undang-Undang Pelindungan Anak, memampukan keluarga adalah tugas utama. Kalau keluarga nggak mampu mengasuh, yang kasus disampaikan oleh Pak Kadir tadi, ya lakukan peningkatan pengasuhan. Kalau problemnya adalah ekonomi, intervensi melalui ekonomi gitu. Bukan ujuk-ujuk sok terapi masuk ke barak militer gitu kan. Tapi perlu diketahui begini, bahwa ini kan berjalan terus. Secara teknis, idealis silakan KPAI rapatkan kepada Pemda dorong di terus semua, gitu. dorong terus silakan. Tapi ini adalah extraordinary action yang perlu kita ambil sementara ini. Kalau nanti mau disempurnakan, monggo. Saya hormat. Extraordinary action ini penting menurut Anda? Penting. Bukan hanya gimmick semata. Bukan hanya gimmick. Karena situasional seperti ini yang sesuai dengan yang tadi saya katakan, survei dan lain-lain sebagainya. Gini Bang Jasra, tadi kan Anda katakan bahwa rumah nih ya yang harus jadi fondasi utama. Kan kalau kita ngobrol di pertemuan sebelumnya, masalah rumah, sekolah, kemudian masyarakat adalah sebetulnya fondasi utama menurut Ki Hajar Dewantoro. Tapi ketika 3 ini sudah tidak bisa mengcover, kalau Kak Seto bilang nih pendidikan non formal ya pendidikan karakter ini, di barak ini. Nah, menurut Anda gimana? Iya, saya percaya 3 ini bisa gitu ya. Cuman pertanyaan kita, sudahkah dievaluasi secara transparan? Kita nggak menemukan itu gitu ya. Apa problemnya? Apakah problemnya anggarannya kah? Atau SDM psikolog profesional tadi tidak tersedia? Atau tokoh-tokoh agama kita, tokoh adat kita belum difungsikan misalnya? Ini yang kita inginkan, sinergi, diperkuat ekosistem perlindungan anak ini. Pemimpin boleh datang dan pergi, tapi ekosistem perlindungan anak ada selama-lamanya. Nah ini yang harus kita perkuat. Regulasi yang didorong ini sebetulnya Pak Iskandar. Silakan. Ini apa yang disampaikan benar banget. Silakan. Tapi kan kita lihat survei statistik dari UNICEF 2016, sekarang 2025. Berapa tahun itu? 6 tambah 5. 6 tambah 11 tahun. 11 tahun. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Makanya ini extraordinary action kita kerjakan. Nanti KPAI silakan. Kenapa enggak Angkatan Darat mendorong saja agar ini regulasi dipercepat begitu? Bukan, ini kan permintaan. Permintaan dari
Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Waktunya kita pergantian pemain, Vi, karena sudah masuk segmen 3. Meskipun tadi pendapat ini masih cukup menarik ya, Betul. antara Pak Iskandar dengan Pak Bang Jasra. Jasra, betul. Nanti bisa kita dalami lagi. Boleh. Oke, silakan pertukaran Saya ingin mengundang juga Satriwan. Salim. Boleh tos-tosan dulu. Mantap. Siap. Nah, tapi sebelum kita mulai. Selamat malam, Prof. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, Vi, ini ada pernyataan dari orang tua siswa yang anak-anaknya pernah dilatih atau menjalani pendidikan karakter di barak militer. Kita simak ya. Aku selalu makan sambil main HP, ke kamar mandi pun sambil main HP, nggak bisa terlepas dari HP. Semenjak dari sana aku terlepas dari HP gitu. Tapi nanti kita tuh masih dipantau selama 2 tahun. Tuh nanti sebulan sekali kita ke sana lagi. Saya di sini tambah rajin, suka bangun subuh, bersih-bersih ya, rajin lah. Perubahannya drastis, bagus. Saya juga jadi senang saprak ada program barak militer itu. Cukup positif ya. Saya ingin ke Bang Satriwan ya. Bang Satriwan, kalau dikatakan berhasil, oke, karena kan itu ungkapan dari orang tua secara langsung ya kan. Pak Kapenda menegaskan juga ada yang ketagihan, pengen balik juga. Tapi kalau bicara soal keberlangsungan, mungkin nggak dia akan kembali lagi melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat tadi? Iya, sangat mungkin ya. Karena berbagai riset menunjukkan, kita berbicara tentu harus berdasarkan riset ya. Atau bukti-bukti. Secara empiris, Indonesia pernah tadi sudah disampaikan Pak Jasra. Tahun 93 anak-anak di DKI itu bermasalah gitu ya. Ada geng juga, kemudian tawuran gitu Prof. Dan itu dibuatlah sekolah, namanya sekolah Kodim ya, oleh Pak Hendro Priyono gitu. Orang tua juga puja-puji sama ya. Bagus, ini anak-anak jadi rajin. Tapi gitu ya. Jadi ternyata itu sementara saja, hanya 1 minggu, 2 minggu gitu kan. Setelah itu mereka berulah lagi. Makanya tahun 96 Pak SBY waktu itu Kasdamnya kemudian memberhentikan ini. Ya kan, program sekolah Kodim. Yang kedua, di Jawa Timur khususnya di kota Surabaya, Pak Wali Kota menggunakan cara yang sama juga tahun 2023. Pak Eri Cahyadi. Pak Eri Cahyadi, Pak Iskandar. Namanya Sekolah Kebangsaan. Itu disekolahkan juga, maksud saya dikirim juga ke bootcamp ini beberapa hari gitu ya, oleh tentara juga. Tapi ternyata pulang dari situ mereka melakukan hal yang sama lagi. Ya kan, melakukan kenakalan remaja lagi, bahkan tindak pidana gitu ya. Oleh Wali Kota diapain nih? Lalu Wali Kota mengganti programnya dengan mengevaluasi karena nggak efektif juga gitu kan. Lalu diganti dengan bentuk dan pendekatan yang lain, bukan dengan tentara tetapi membangun sebuah komunitas namanya asrama anak Indonesia Unggul atau kampung anak negeri kira-kira. Jadi berasrama, dan itu bukan sementara waktu tapi seterusnya sambil memperbaiki apa yang menjadi akar masalah. Nah, di riset-riset internasional juga, misalnya Pak Prof Cecep di Amerika Serikat, saya ambil dari Journal of Offender Rehabilitation, ternyata bootcamp ini juga tidak efektif. Ya kan, lalu saya kutip lagi misalnya di Inggris juga demikian, di Selandia Baru juga, ya kan, berdampak Pak Is atau Prof Cecep, berdampak terhadap kedisiplinan anak, ya kan, dia tidak lagi pakai HP, tapi hanya beberapa waktu temporer saja. Habis itu rumahnya tidak disentuh, pola asuh tidak disentuh, kemudian lingkungan sosial tidak disentuh, ya kan. Orang tuanya, ekosistem awalnya juga tidak disentuh oleh pemerintah, oleh negara, anak kembali kepada habitat semula. Dan yang terakhir, yang sering dipakai kemarin itu adalah di Finlandia. Yang namanya family center di Finlandia itu, satu, bukan oleh tentara Pak. Finlandia itu berhasil menangani anak-anak yang nakal, tapi bukan oleh tentara, melainkan family center. Di situ ada parenting, orang tua yang terlibat di situ, di sebuah komunitas yang juga dekat dengan sekolah. Ada terapi di situ, ada psikolog, psikiater, bahkan paroki dilibatkan. Maksudnya adalah gereja gitu, tokoh-tokoh agama. Dan yang terpenting adalah pemerintah itu simultan juga menyelesaikan akar persoalan. Apa itu? Orang tuanya yang bercerai tadi. Kemudian orang tua misalnya pola asuhnya yang buruk, katakanlah. Pola asuhnya yang buruk gitu ya, lingkungan sosialnya yang buruk. Nah, itu disentuh. Kalau di sini kita tidak melihat ini by design untuk yang Jawa Barat. Makanya kami memberikan masukan by design, by apa dong? Kepada spontan saja. Makanya waktunya kan berubah-ubah gitu ya. Kayak dulu ya, gitu ya, spontan. Jadi
awalnya 6 bulan, lalu turun gitu. Jadi kami memberikan masukan kepada Kang Deddy agar ini secara terencana, ada Prof. Cecep yang bisa membantu juga, ada UPI gitu ya dan seterusnya. Supaya terencana. Kalau ini kan berubah-ubah juga. Yang terbaru kata KDM, guru-guru gitu ya, yang bermasalah juga akan dikirim ke barak militer gitu ya. Padahal ada undang-undang ASN, ada disiplin PNS ya. Dan seterusnya. Juga masuk ke barak militer. Nah, kemudian yang berikut, anak yang berprestasi juga akan dikirim ke barak militer. Kalau paradigmanya begini, ada candaan juga, anekdot, ya sudah sekolah semua kita serahkan ke tentara saja gitu ya. Semuanya, Menteri Pendidikan ke tentara, semua tentara saja yang ngurus. Kita mendapatkan poinnya, tapi gini, yang menarik dari Prof. Cecep ini awalnya adalah orang yang menolak dengan program barak militer. Terus akhirnya setelah berkunjung dan datang ke barak militer, nah sekarang jadi setuju nih, Ini yang menarik nih. Boleh Prof dijelaskan apa yang Anda lihat di program barak militer ini? Oke, terima kasih. Memang rame ya. Tepuk tangan dulu lah buat semua ya. Sebenarnya awal diskusinya itu ketika bicara bahwa anak nakal masuk pada barak militer melalui wajib militer. Itu yang kita tolak. Itu awal. Awal. Tetapi ketika banyak masukan, dan saya juga termasuk yang memberikan masukan, harusnya ini bagian di program pendidikan karakter. KPAI, Mas Satriwan tadi sebetulnya pada hakikatnya setuju program ini. Ya dengan berbagai catatan perubahan dan perbaikan. Evaluasi kan? Evaluasi. Prof Punten, tidak setuju karena tadi dia tidak by design, kan? Kemudian dia di tentara. Kalau di negara itu justru dia tidak di tentara, Prof. Tapi maksudnya pendidikan karakternya. Oh, setuju kalau itu. Setuju. Poin saya maksud saya pendidikan karakter. Nah, jadi tadi misalnya KPAI melakukan survei ke sana, memang beda. Ketika 1 minggu di sana, 2 minggu di sana, 3 minggu di sana itu berbeda. Saya kebetulan masuk di situ sudah lewat 1 minggu. Proses sudah jalan. Proses sudah jalan. Waktu itu masih rambut masih gondrong. Kata petugas di situ bahwa besok akan dirapihkan. Kenapa? Karena itu tahap pembiasaan. Karena tahap awal itu memang berat. Pak Kapendam kan ada fase-fase. Fase-fase itu betul. Jadi Pak Satriwan, waktu saya wawancara, yang berat itu dari mereka apa di sini? Bangun jam 4. Itu yang berat. Ya, tetapi karena proses habituasi dalam pendidikan moral namanya ya, misalnya Likoma ya, Likona itu menyebut ya pentingnya habituasi pada anak-anak itu, makanya dia sebutkan apa yang disebut dengan moral knowing dulu, ya, moral feeling, baru moral action. Jadi kalau lihat program dari kelemahan, program apapun pasti ada kekurangan, ada celah, pasti ada celah. Prof Punten. Sebentar, saya belum selesai dulu. Satu ya. Nah, yang kedua, ya tepuk tangan dulu lah. Anak-anak itu saya tanya, setelah Anda mengalami lebih dari semingguan di sini, mereka semua menyesal dengan perbuatannya. Iya. Ada yang bolos, ada yang pakai obat terlarang, ada yang pakai motor-motor waktu itu. Tapi ada yang kabur juga, Prof. Ya betul, ada yang upaya seperti itu. Tapi kemudian yang ada di barak itu, dia kembali lagi ke situ. Jadi menurut saya mereka menyesal dan hampir menangis ya di situ dengan perbuatan-perbuatan. Bahkan banyak yang menangis kita keseluruhan. Betul, kan? Kalau tadi dicontohkan dengan program-program sebelumnya, saya yakin itu program yang berbeda. Dan ini ya Pak KDM, ya Bapak Aing itu sudah memiliki program yang tadi disebut 6 bulan ya, dan betul 2 minggu 3 minggu di situ sebetulnya hanya sebagai stok terapi. Berikutnya akan melibatkan, karena di awal sendiri sudah ada psikolog, dites psikologinya. Ada beberapa orang yang rawan. Psikolognya psikolog profesional? Profesional, dari Angkatan Darat kalau nggak salah. Dari TNI lah. Ya, mereka psikolog. Nah kemudian si hasil itu, saya tanya, mereka ada yang di lapangan, ada yang terpisah. Kenapa itu terpisah? Karena treatmentnya berbeda. Kemudian guru ada nggak datang? Guru juga datang ke situ. Gitu ya. Sama sih itu ada dokter di situ. Tahun 93 Prof. Ya bentar. Jadi gimana? itu betul riset itu saya tidak membantah. Sebentar. Memang ada ini kenyataan. Sama-sama berkunjung soalnya nih. Ya sama-sama. Memang kenyataan di riset itu betul. Profesional itu kan ketika anak itu masuk. Kalau kita tidak menginginkan itu di sekolah gitu ya. Sebentar. Karena anak yang memerlukan perlindungan khusus itu asesmennya sebelumnya Prof. Ya betul. Saya katakan gini. Gitu ya. Saya katakan kalau dicari titik lemah semua ada lemah. Sekolah kita juga banyak kelemahannya. Mengapa KPAI juga tidak bicara kelemahan sekolah? Ayo, kelemahan mahasiswa juga ada. Jadi maksud saya riset yang tadi katakan betul.
Di beberapa negara setelah 2 tahun kalau tidak dibina lagi, tidak diawasi lagi, tidak dibentuk lagi karakternya di rumah, di sekolah, ya akan kembali lagi. Betul. Jangankan itu, yang tidak didik juga banyaknya seperti itu. Oke. Betul nggak? Iya, jadi masalahnya jangan menyalahkan soal baraknya. Ya, memang penuh kekurangan. Pasti ada kekurangan. Oke, boleh. Silakan. Siap, makasih Prof. Nah ini kan menarik bahwa Prof juga pasti baca gitu, riset-riset di Selandia Baru, kemudian di Amerika, di Inggris, hal yang sama hasilnya ketika dikirim di tentara, bahwa mereka akan melakukan perbuatan yang itu lagi, ya kan, nakal lagi. Di Jakarta persis psikolog juga dilibatkan waktu itu oleh Pak Hendro. Catatannya tidak seluruhnya begitu. Kesempatan dulu ya, Prof. Nah, kemudian juga dilibatkan gurunya gitu, orang tua juga setuju waktu itu, senang juga. Tapi setelah itu mereka melakukan kembali perbuatan yang tadi pidana bahkan gitu. Makanya diberhentikan, Prof. Artinya contohnya sudah ada. Lalu saya memberikan usulan, Prof, ya kan, kepada KDM atau pemerintah semua di daerah gitu ya. Dalam konteks KDM punya ide, kami apresiasi. Pak Eri Cahyadi kami apresiasi. Ya masukannya kan? apa, Pak? Masukannya adalah satu, sistem di pemerintah daerah sebenarnya sudah ada. Apa itu? Balai-balai rehabilitasi anak, balai rehabilitasi sosial, atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Itu ada di Dinsos, itu ada di di bawah dinas pemberdayaan perempuan. Saya mau tahu dulu, kalau itu dilaksanakan, yang di barak dilaksanakan, yang tempat lain dilaksanakan, setuju nggak? Kalau semuanya, kalau di TNI, setuju nggak itu sama-sama juga? Based on research, ini sebagai policy based research, ini kan sudah dinyatakan gagal, Prof, yang di TNI. Ya, tapi saya kira modelnya berbeda. Gitu loh. Berbeda, karena mungkin zaman dulu pendekatan militer ansih ya. Mohon maaf, sekarang enggak. Ini saya ingin berbicara, ada psikologinya, ada juga masyarakat. Saya ingin menyampaikan, boleh saya bicara ya, balai rehabilitasi tadi, Prof, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan, anak, dan seterusnya, itu yang mestinya diberdayakan. Mereka juga sama, bangun pagi juga, bangun subuh juga, diajarkan disiplin dan seterusnya, ada psikiater juga. Ya, tapi saya yakin kalau saya dimantapkan ya, kalau dulu. kita ke situ juga pasti ada kelemahan. Setiap program pasti ada kelemahan. Makanya dari kita ingin bahwa program ini biarlah ya berjalan dulu. Saya belum mendengar, Prof, program-program tadi diselenggarakan di Pemprov atau Pemkap, Pemkot seluruh Indonesia. Yang untuk di PKS atau balai rehabilitasi. Anak adiksi ngelem, dikirim ke tentara, terus besok berhenti ngelemnya gitu. Kan itu sudah adiksi, Prof. Harus ada pendekatan psikiater gitu. Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Pak Kapendam. Pak Kapendam, ini kan yang menarik adalah ketika sudah pendidikan karakter didapat selama 18 hari, kelanjutannya yang dari tadi data-data yang dikeluarkan adalah setelahnya ini gimana supaya anak tidak kembali ke kebiasaan awalnya. Karena kan kalau di militer betul diawasi itu selama 18 hari untuk mengeluarkan 7 kebiasaan baik atau menularkan si 7 kebiasaan baik itu. Tapi setelahnya gimana? Pengawasannya gimana? Baik, terima kasih Mas Adit. Ya, terkait dengan masalah pengawasan, tadi udah kita melihat bersama-sama ada seorang orang tua dengan anaknya. Nah, itu adalah sebagai evaluasi yang transparansi. Melihat di situ, ya kita mencoba untuk terus mengawasi terhadap anak tersebut kepada orang tuanya, bersama-sama dengan dinas pendidikan, karena di sisi lain nanti ada rencana ke depannya akan dimonitor terus anak-anak ini kepada orang tuanya melalui dinas pendidikan. Nah, setelah itu nanti dipanggil bagaimana rasanya. Otomatis secara langsung nama juga program baru, butuh lah namanya evaluasi, kemudian untuk yang lebih baik ke depannya. Nah, sejauh ini sudah ada nggak bukan dari Kapendam, dari Angkatan Darat ya, untuk memberikan seperti kayak tadi nih, Bang Satriwan memberikan masukan, memberikan gagasan. Dari Angkatan Darat sendiri ada nggak? Program kita baru masih akan kita tidak lanjutin terkait dengan ini, karena ini program masih baru ini, Mas Arif, Mas Adit. Kita perlu evaluasi, introspeksi diri terhadap kedalamnya secara internal, bagaimana ke depannya akan lebih baik secara humanis dalam melaksanakan pembinaan karakter yang ada di wilayah Jawa Barat. Tapi selama ini berjalan 18 hari ini yang kemarin itu pelibatan semua stakeholder ada ya, psikolog profesional, dinas, guru dan lain-lain? Iya, ada keterlibatan dari profesional di situ. Kita juga melibatkan, sering adanya keterlibatan dari dinas pendidikan selalu mengawasi bagaimana proses pendidikan yang ada di Rindam.
Pak Kapena, terakhir mungkin ya, apa mungkin yang bisa disampaikan kepada publik terkait dengan adanya pro dan kontra pendidikan di barak militer ini, pendidikan karakter terutama? Baik, terima kasih Mas Arif, Mas Adit. Terkait dengan adanya pro dan kontra, kita sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan generasi yang emas. Ya, yang emas, yang daripada mungkin tadi disampaikan sama Bapak Sintompul, bahwa jika nanti 20 tahun ke depan sampai dengan 30 tahun, itu mereka yang akan mengisi pucuk-pucuk pimpinan yang ada di Indonesia ini, Mas. Oke. Ya. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Kalau ya namanya juga program baru, program yang baru terus, ya mari kita dorong bersama-sama dengan sektor yang ada di wilayah. Oke, saya ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, artinya ya meskipun data sudah banyak ya Prof ya, Anda masih ada sedikit keyakinan keberhasilan ini bisa berbeda dari data-data yang sudah disampaikan? Saya punya keyakinan itu karena memang program yang tadi digambarkan Pak Satriwan itu berbeda dengan ini. Ya, bahwa itu dulu melalui militer, yes. Ini sebetulnya semata-mata di baraknya militer, bukan pendidikan militer. Ini payung hukumnya itu adalah pendidikan karakter. Ya, Pancawaluya. Nah, karena pendidikan karakter cuma tempatnya di barak. Seperti juga mahasiswa sering melakukan ya di barak-barak militer. Misalnya beberapa program di situ. Misalnya LDK atau LDK, organisasi ya. Yang saya sering lihat sih naik kendaraan militer, Pak. Ya, apalagi naik tronton. Tapi ya, jadi jangan alergi dengan istilah militer. Ya, jangan alergi. Yang saya maksud adalah bahwa program ini bisa berkelanjutan tentu dengan perbaikan-perbaikan catatan. Ya, catatan yang tadi sudah banyak. Dan saya kira Pak KDM juga menerima itu dia dengan banyak catatan. KDM itu tahu juga nggak sih data ini nggak berhasil, itu nggak berhasil, tahu nggak? Ya, saya kira tahu ya. Banyak yang memberitahu setidak-tidaknya program-program itu. Makanya kalau tadi ditanya ini, apakah ini terencana dengan baik segala macam? Perencana iya. Tetapi mungkin ya ini harus mengait dengan program yang sifatnya komprehensif. Jadi maksud Pak Triawan itu adalah bagaimana secara komprehensif. Tadi yang panti-panti itu laksanakan aja panti juga. Ya, bahwa ini bukan satu-satunya program. Gitu, silakan program-program lain juga laksanakan. Gitu maksud saya ya. Nah, mana yang terbaik di antara mereka itu menjadi apa ya, titik atau poin penting untuk dilanjutkan menjadi pendidikan karakter. Gitu ya, Pancawaluya ini. Prof bilang kan ya pendidikan karakter bisa di mana aja. Kalau pendidikan karakter itu jelas ya. Likona juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu tidak instan. Anak-anak ini Pak sudah berusia 17, 18, 16 tahun. Yang sudah terbentuk di dalam ekosistem keluarga ya kan selama ini gitu. Ketika mereka sudah melakukan kenakalan bahkan berujung pidana gitu ya. Apakah bisa disehatkan kembali, direhabilitasi dengan cara pendidikan di barak militer selama 18 hari atau 20 hari. Satu itu. Kan tadi dikatakan kalau di riset-riset atau di negara-negara lain apa tadi saya katakan Selandia Baru, Australia, Inggris, Amerika Serikat, termasuk di Finlandia, itu tidak menggunakan militer. Di Finlandia sendiri namanya tadi apa? Family Center. Ya kan bukan tentara yang merehabilitasi anak-anak yang nakal itu Pak, tapi komunitas. Ya kan yang intervensi pemerintah ada tentara juga di dalamnya? Tidak ada tentara Pak, even polisi itu juga nggak ada gitu kan ya. Nah itu yang kedua, Pak Eri Cahyadi 2023 kemarin membuat sekolah kebangsaan, diajarkan anak-anak karakter, disiplin gitu ya, dikirim ke barak tentara juga, tapi tidak berhasil. Kemudian beliau mengganti pola. Polanya apa sekarang tadi yang namanya generasi unggul tadi itu. Apakah asrama itu sedang berjalan sekarang. Artinya belum ada tolak ukur juga dia berhasil atau tidak. Betul, kan? Belum ada tolak ukur. Tapi yang jelas tolak ukur yang tidak berhasil adalah ketika dikirim beberapa hari kepada tentara. Anda anti banget sama militer? Bukan. Kalau LDKS tidak masalah. Ini berbeda. Saya mau potong Selandia Baru tadi. Saya mau potong sedikit. Di situ mereka bukan tentara yang mendidik. Di Selandia Baru tentara juga tidak ada. Ingat itu. Ya, tentara aja tidak ada ya. Yang ada polisi di sana. Nah, mereka respect, hormat kepada Indonesia yang melaksanakan program ini. Saya nggak tahu riset apa dasarnya apa di mana beritanya gitu. Ada beritanya. Atau silakan dibaca beritanya. Jadi Selandia Baru tidak ada tentara. Ini untuk diketahui ya. Terima kasih. Finlandia
Ya, konteks kita bukan tentara atau nggak ada tentara. Finlandia ada tentara, Amerika ada tentara gitu ya. Itu mereka tidak berhasil. Australia bahkan mengganti tadi polanya. Nah, Pak Satriwan, kalau program ini dilanjutkan, kemungkinan berhasil tidaknya berapa persen menurut Anda? Ya, saya tidak bisa mengatakan berapa persen, tetapi berdasarkan ada potensi yang sudah terjadi. Kalau berdasarkan yang sudah terjadi di negara-negara lain, plus di Surabaya, plus di DKI Jakarta, itu tidak berhasil, Prof. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita pengennya, tadi Pak Iskandar betul, extraordinary. Berarti apa yang menjadi aksi dari negara juga harus extraordinary, ya kan, bukan spontanitas seperti ini. Kan begitu, Pak. Nah, apa yang harus disentuh? Orang tuanya disentuh, ya kan, pola asuh dan seterusnya, kemudian juga masyarakat, pemerintah juga nggak bisa selesai 6 miliar. Yang ingin saya tanyakan gini, kan tadi Anda mengatakan 16, 17, 18 tahun ini sudah terbentuk karakternya, kemudian dimasukkan barak, Anda bilang ini tidak, kemungkinan berhasilnya kecil. Nah, 16, 17, 8 tahun di pendidikan sipil, ini menjadikan anak ini bermasalah juga kok. Artinya pendidikan sipilnya ini tidak berjalan dengan baik nih. Betul. Nah, pendidikan sipil memang tidak berjalan dengan baik juga, ada kritikan ke sana. Tetapi yang kita persoalkan adalah berapa persen ini anak jumlahnya yang mereka melakukan penyimpangan, yang mereka melakukan kenakalan gitu ya. Jangan melihat yang negatifnya saja. Pendidikan sipil berhasil kok menghasilkan Pak Iskandar, menghasilkan Aditya Nugroho, menghasilkan Prof. Cecep. Sama pendidikan militer kan juga berhasil melahirkan jenderal-jenderal hebat di situ kan. Betul, tapi kan mereka beda Pak. Jenderal itu bukan dari yang bermasalah, bukan dari yang nakal, Pak. Beda. Soal karakter itu bukan soal militer dan sipil. Dimanapun bisa dilakukan. Usia 16, 17, 18 pun. Prof, tolong jawab pertanyaan saya tadi. Apakah bisa ketika anak bermasalah secara karakter bahkan tindak pidana lalu diselesaikan dikirim ke tentara? Bisa dengan catatan. Apa catatannya, Prof? Catatannya setelah di situ dia tetap tadi dipandu, dibimbing dengan Tripusat Pendidikan. Sekolah terus melaksanakan program itu dengan baik. Militer, ya, bukan, betul. Kemudian rumah selaku pendidikan di rumah. Jadi dikombinasi ya? Dan masyarakat peer groupnya. Jadi memang pendidikan apapun tanpa melibatkan secara komprehensif tidak akan berhasil. Termasuk sekolah itu sendiri. Kalau hanya di sekolah, banyak anak-anak bandel bukan karena di sekolah. Oleh karena itu jangan menyalahkan programnya. Perbaiki programnya, ayo kita bareng-bareng. KDM saya kira sudah punya komitmen yang baik untuk itu gitu. Bahwa yang dulu-dulu tidak berhasil jangan disamakan dengan ini. Kondisinya berbeda, zaman Orde Baru bagaimana militerisme ketika itu, pendekatannya juga berbeda. Sekarang zaman reformasi, pendekatan humanis juga dilaksanakan. Itu justru yang kita inginkan, harus ada pendekatan komprehensif. Kan gitu ya, Prof ya. Nah, yang kedua jadi sebetulnya Pak Satriwan sudah setuju dengan pendekatan komprehensif. Enggak, ini belum komprehensif kan. Kita belum tahu juga programnya berapa hari. Terus setelah aftercare itu bootcamp itu seperti apa gitu kan ya. Terus pemerintah harus ngapain aja kan kita nggak tahu juga gitu kan. Nah, yang kedua memang kita apresiasi nih Pak Prof Cecep. Justru pemprov yang lain, pemda, pemkot yang lain, kita nggak tahu mereka ngapain. Padahal di daerah itu anak nakal, anak yang bermasalah juga banyak. Gitu. Akhirnya berubah juga pikirannya. Itu enggak. Itu menjadi pemantik juga, gitu ya. Baik, sayang sekali diskusi kita menarik sekali sebetulnya. Bang Jasra bisa bergabung, Bang Satriwan. Bang Iskandar Sitompul, terima kasih pendidikan juga. Yang komprehensif, militer, kemudian sipil, ini dikombinasikan. Ya, Tripusat tadi pendidikan, baik itu di rumah, sekolah, kemudian di masyarakat. Nah, ini saya rasa ketika dikombinasikan hasilnya pasti melahirkan generasi emas di 2045. Kita juga harus terima kasih juga Bapak-Bapak kepada Kapendam Kolonel Infantri Mahmudin yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini. Salam buat Pangdam Siliwangi. Itu tadi yang tidak baik, dan sekali lagi. Ini diskusi masih panjang ya. Tapi kita harus mengakhiri kebersamaan Dua Sisi pada malam ini. Saya Fadil. Dan saya Aditya Nugroho, saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.